Chipter 1141. Tiba-tiba, Zeke berdiri tetapi tubuh bagian bawahnya tetap di tempat tidur. Zeke menyeringai, apakah kamu terkejut? Sudah waktunya bagimu untuk menyaksikan keajaiban. Dia membalik selimut yang menutupi tubuhnya dan memperlihatkan tubuh manekin. Selama ini, Zeke hanya mengungkapkan kepalanya. Dia menyembunyikan tubuhnya di bawah tempat tidur. Selain itu, dia terlihat sangat normal dan tidak terlihat sakit sama sekali. Brengsek. Marsekal Agung sudah siap. Apakah ini berarti dia tahu ini akan terjadi? Apakah dia mengetahui bahwa saya telah mengkhianati ruang Cygnus dan dikirim untuk membunuhnya? Dia tiba-tiba teringat bagaimana dia mencurigai seseorang sedang mengawasinya ketika dia berada di markas besar Bloodwood Syndicate. Dia juga mengingat kejadian korsleting di sana. Apakah Marsekal Agung menyusup ke markas besar Sindikat Bloodsword? Itu sangat mungkin. Zeke menghela nafas terus-menerus. Ruang Cygnus adalah pusat penelitian teknologi paling canggih di Rahasia, namun komandan kedua memilih untuk mendukung musuh. Kami memang telah memilih orang yang salah untuk pekerjaan itu. Zodawut benar-benar hancur. Solusi terbaik yang bisa dia pikirkan adalah mengakhiri hidupnya sendiri. Marsekal Agung pasti akan menyiksanya dan membuat hidupnya seperti neraka. Dia berlari dan mencoba membenturkan kepalanya ke dinding tanpa peringatan apapun. Zeke berteriak, pernahkah Anda memikirkan bayi kembar Anda yang baru lahir? Dengan itu, Zoda berhenti berlari. Dia tahu Marsekal Agung mengancamnya dengan putra-putranya. Dia berlutut di depan Zeke. Ini salahku. Ini semua salahku. Tolong berbaik hati dan hukum aku. Aku bersedia membayar harga untuk kejahatanku, tapi tolong tinggalkan keluargaku sendiri. Zeke berseru, apa yang telah Anda lakukan adalah kejahatan berat, dan keluarga Anda juga pantas dihukum. Jika Anda ingin saya mengampuni keluarga Anda, ceritakan semua yang Anda ketahui tentang Sindikat Bloodsword. Zoda ragu-ragu, dia mengatupkan giginya dan setuju, baiklah, aku akan bekerja sama denganmu. Zeke bertanya, apa yang Sindikat Bloodsword tawarkan padamu sebagai ganti kesetiaanmu dan pembunuhanku? Zoda menjawab, mereka akan memberi saya Pulau Siara dan berjanji bahwa saya dapat membangun sebuah negara di sana. Apa? Zeke mengerutkan alisnya. Sindikat Bloodsword memiliki Pulau Siara dan dapat dengan mudah menawarkannya kepada seseorang sebagai hadiah. Sepertinya pengaruh mereka berkembang pesat. Markas mereka di bawah Danau Golden Voda bisa menjadi salah satu dari banyak pangkalan mereka. Markas mereka yang sebenarnya mungkin 10 atau bahkan 100 kali lebih besar dari itu. Zeke melanjutkan, mengapa kamu membuat cetakan wajahku lebih awal? Dia menjawab, Bloodwood adalah ahli penyamaran. Begitu kamu mati, dia ingin mengambil alih posisimu sebagai Marsekal Agung untuk menjalankan ruang Cygnus. Dia ingin mengambil alih ruang Cygnus. Zeke bertanya, tapi kenapa? Apakah dia berencana mencuri semua data penelitian? Tidak. Zoda menggelengkan kepalanya, mereka mengincar sekuens DNA rahasia. Mereka ingin mencuri informasi ini, mencari tahu kekurangan gen, dan merancang virus yang dapat menyebabkan pandemi di wilayah tersebut. Apa? Zeke menggertakkan giginya, dan matanya memerah. Jika rencana Bloodsword berhasil, miliaran orang rahasia akan mati, dan ini bisa menghancurkan seluruh bangsa. Rencana Bloodsword adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Adapun Zoda, dia rela mengorbankan bangsanya untuk memenuhi kepentingannya sendiri meskipun dia lahir dan besar sebagai orang rahasia. Ambisinya mengubahnya menjadi orang yang lebih mengerikan daripada Bloodsword. Zeke tidak tahan lagi dan menendangnya ke tanah. Zoda kaget setengah mati. Dia tahu Zeke mampu membunuh semua anggota keluarganya yang lain karena marah. Dia segera berlutut di depannya, Marsekal Agung, tolong beri saya kesempatan untuk menebus diri saya sendiri. Saya dapat membantu Anda menghancurkan Bloodsword. Saya tidak berani meminta maaf kepada Anda, tapi tolong selamatkan keluarga saya. Bab 142. Zeke menahan amarahnya, apa yang ada dalam pikiranmu? Zoda menjelaskan, markas Bloodsword di bawah danau memiliki keamanan yang ketat dan banyak pintu keluar darurat. Jika Anda menyerang mereka, Anda hanya dapat menghapus sepertiga dari sindikat tersebut. Yang lain dapat melarikan diri menggunakan saluran air. Saya pikir itu akan lebih efisien jika kita bisa memancing mereka keluar dari danau dan menghancurkan mereka sekaligus. Zeke bertanya, apa idemu? Zoda menjawab, karena dia menginginkan urutan DNA rahasia, mari kita gunakan ini sebagai umpan. Zeke menjawab, baiklah. Ayo kita lakukan.
Jangan berani-berani melakukan trik apapun, kalau tidak, kamu akan membahayakan keluargamu. Tidak, saya pasti tidak akan. Setelah sudah pergi, Zeke mengeluarkan ponselnya dan memanggil Soul Wolf. Bawa anak buahmu. Aku punya tugas untukmu. Sudah berjalan kembali ke markas Bloodsword Syndicate dan menemukan Bloodsword. Kabar baik. Sudah tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Bloodsword hanya tersenyum. Zeke sudah mati. Soda menjawab, tidak hanya itu. Saya punya berita lain yang lebih baik untuk Anda. Oh. Apakah mencerahkan saya? Bloodsword menantikan untuk mendengar apa yang akan dia katakan. Soda melanjutkan, Zeke sekarang mati otak, dan ruang Cygnus hanya mempertahankan hidupnya menggunakan teknologi canggih mereka. Manajemen ruang Cygnus ingin kita mempelajari urutan DNA rahasia, sehingga mereka dapat mengembangkan obat yang dapat mengaktifkan otaknya. Mereka sedang mengirimkan urutan DNA kepada kita sekarang. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Itu keren. Bloodsword sangat gembira, Tuan Zoda, Anda memang telah berkontribusi banyak pada sindikat Bloodsword. Zoda dengan hati-hati memeriksa, tentang hadiah yang kamu janjikan sebelumnya. Jangan khawatir tentang itu. Saya tidak akan pernah mengingkari kata-kata saya. Setelah saya mendapatkan urutan DNA, saya akan segera memberikan Pulau Sierra kepada Anda, dia meyakinkan. Sekarang, sindikat Bloodsword berkumpul. Bloodsword memerintahkan, dan puluhan ribu pria muncul dari seluruh markas dan berkumpul di hadapannya. Bloodsword mengamati kerumunan dan akhirnya mengalihkan perhatiannya ke tim Jack. Tim Jack adalah unit yang diracuni oleh Zeke ketika mereka gagal membunuhnya. Bloodsword memerintahkan, kami telah menerima pembaruan rahasia bahwa ruang Cygnus mengirimkan urutan DNA rahasia ke Ateville. Bawa beberapa pria bersamamu untuk melacak pergerakan mereka dan melaporkan lokasi mereka kepadaku dari waktu ke waktu. Ya Pak. Tim Jack menerima tugas itu segera. Bloodsword melanjutkan, selebihnya, persiapkan dirimu untuk pertempuran. Tidak ada ruang untuk kegagalan. Kita harus berhasil kali ini. Ya Pak. Suara mereka sangat keras sehingga menimbulkan riak di danau. Tim Jack meninggalkan pangkalan, tetapi mereka tidak melacak pengirimannya. Sebaliknya, mereka menghubungi Zeke, memberitahunya tentang hal itu, dan menunggu instruksinya. Karena Zeke tahu tumit akile mereka tidak punya pilihan selain menyerahkan diri kepadanya. Zeke menjawab, oke. Saya akan memberi Anda koordinat GPS dari tim pengiriman sehingga Anda dapat melacaknya. Juga, yakinkan Bloodsword bahwa banyak orang terlibat dalam operasi ini dan buat dia mengerahkan semua anak buahnya jika memungkinkan. Tercatat, jawab tim Jack. Berdasarkan koordinat yang diberikan, mereka berhasil melacak tim pengiriman dan memantau mereka secara rahasia. Pada saat yang sama, Jack memberitahu Bloodsword tentang rute yang digunakan tim pengiriman. Di markas besar, Bloodsword melihat pesan itu, dan alisnya berkerut. Cygnus Room mengirim brigade tentara untuk mengirimkan urutan DNA. Agar berhasil, Bloodsword Syndicate harus mengerahkan semua orangnya, tetapi jika mereka gagal, markas mereka di sini akan dihancurkan sepenuhnya. Itu adalah risiko yang sangat besar. Bloodsword memikirkannya berulang kali dan akhirnya memutuskan untuk mengambil risiko. Dia tergoda oleh hasil yang menjanjikan dan bersedia melakukan segalanya untuk memastikan mereka berhasil dalam operasi mereka. Bab 142. Dia mengumpulkan think-tanknya dan mulai mengerjakan detailnya. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk melancarkan serangan mereka di dekat sebuah sekolah dasar. Tim pengiriman harus dipersenjatai dengan baik dan dilengkapi dengan senjata berat. Jika anak buah Bloodsword melancarkan serangan di sekitar sekolah dasar, lawan mereka tidak akan berani mengaktifkan senjata berat mereka. Hanya dalam waktu singkat, Zoda memberitahu Zeke tentang rencana Bloodsword. Zeke marah, sekelompok bajingan. Bagaimana mereka bisa menggunakan murid-murid di sekolah dasar sebagai tameng? Anak-anak adalah masa depan bangsa. Zeke pasti tidak akan menempatkan mereka dalam bahaya. Dia memikirkannya dan memanggil Soul Wolf, ikuti aku. Mari kita pergi ke sekolah dasar Brighton. Soul Wolf tampak bingung, apa yang akan kita lakukan di sekolah dasar? Kamu tidak akan meminta saya untuk mendaftar di sekolah, kan? Setiap kali Soul Wolf membuat kesalahan berbasis pengetahuan, Zeke akan bercanda tentang hal itu dan mengancam akan mengirimnya kembali ke sekolah. Zeke menggelengkan kepalanya. Tentu saja tidak. Bloodsword berencana untuk mengubah sekolah dasar Brighton menjadi medan perangnya.
Kita harus berada di sana lebih awal untuk membubarkan kerumunan. Apa? Kemarahan yang menjulang mulai berkobar di mata Soul Wolf, mereka bahkan tidak melepaskan anak-anak. Mereka benar-benar binatang. Brighton Primary School adalah sekolah asrama. Oleh karena itu terletak di daerah terpencil. Sekarang sekitar jam 10 malam, dan anak-anak semua tidur di asrama. Kegelapan menyelimuti sekolah, dan di bagian utara lapangan, beberapa orang membalik dinding secepat penampakan dan menempatkan diri mereka di lokasi yang berbeda. Dalam sekejap mata, seluruh lapangan sekolah ditempati oleh penampakan-penampakan ini. Yang disebut penampakan ini adalah orang-orang dari sindikat Bloodsword, dan Bloodsword sendiri yang memimpin operasi tersebut. Berdasarkan intel yang diterima, tim pengiriman akan melewati jalan di luar lapangan sekolah dalam waktu setengah jam. Seperti yang mereka pikirkan, setengah jam kemudian, tim pengiriman menuju ke arah. Bloodsword dengan lembut bersiul, dan anak buahnya semua masuk ke mode pertempuran. 3 jeep lapis baja memimpin tim pengiriman, diikuti oleh truk lapis baja di tengah dan 2 truk tentara besar di belakang. Kendaraan itu dipenuhi tentara bersenjata lengkap. Penanggung jawab pengiriman ini adalah Jenderal Cosmopolis Wallsgrid, yang duduk paling depan di jeep pertama. Tepat ketika mereka melewati jalan di belakang lapangan sekolah, mereka mendengar ban meledak. Menjerit. Sopir langsung menginjak rem. Karena jeep di depan berhenti, kendaraan lain di belakang juga harus berhenti. Turun dan lihatlah, perintah Wallsgrid. Iya, Pak. Sopir turun dari jeep dan memeriksa ban. Pak, beberapa pecahan kaca melubangi ban jeep itu. Keserakahan serigala memelototinya dengan tidak sabar, ganti ban yang bocor sekarang juga. Kami tidak ingin terlambat. Iya, Pak. Sopir buru-buru mengganti ban kempes. Di lapangan sekolah, Bloodsword memerintahkan, penembak jitu, pergi. Bang! Tepat setelah mendengar suara tembakan yang keras, tentara yang sedang mengganti ban itu ditemukan tergeletak bersimbah darah. Apa yang sedang terjadi? Beberapa tentara menjadi waspada dan langsung turun dari truk. Bang! 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 Bloodsword Syndicate mulai menembaki mereka, dan hanya dalam waktu singkat, lebih dari 10 tentara jatuh ke genangan darah. Musuh ada di jam 10. Seorang tentara meraung, mulailah menembak. Penembak, tembak keparat ibu itu jam 10. Sementara para prajurit melawan, Lone Wolf tiba-tiba memberikan instruksi lain, berhenti. Ini sekolah, berhenti menembak. Saya ulangi, berhenti menembak. Kami tidak dapat menyakiti murid. Kembali ke kendaraan Anda dan berlindung. Bab 1143. Tim pengantar tidak puas dengan keputusan itu, tetapi mereka juga tidak ingin menyakiti murid. Tim menekan kemarahan mereka saat mereka mundur, dan berlindung di truk. Untungnya, semua truk mereka tahan peluru, dan tidak ada yang bisa dilakukan lawan tentang hal itu. Di lapangan sekolah, Bloodsword senang dengan kemajuannya. Karena mereka memulai dengan awal yang baik, mereka hampir bisa melihat buah kesuksesan. Bloodsword menginstruksikan orang-orang di dekatnya, pasukan bunuh diri, pergi dan pasang 2 bom berdetak di bawah 2 truk di belakang. Kalian semua pergi dan lindungi mereka. Sebagian besar pemimpin dalam tim pengiriman bepergian dengan 2 truk pertama. Jika mereka berhasil meledakkan truk, mereka dapat menjatuhkannya dalam waktu singkat. Pasukan 5 anggota mengangguk, membalik dinding, merayap di tanah, dan menuju ke jalan. Antara ladang dan jalan adalah tanah yang sepi. Tanah ditutupi dengan rumput tinggi, yang memungkinkan mereka untuk berlindung saat mereka berjalan ke sisi lain. Mereka membutuhkan waktu sekitar 20 menit untuk merayap melintasi jarak 500 meter, dan mereka akhirnya mendekati jalan. Lebih dari selusin tentara, yang ditembak mati selama baku tembak, ditemukan tergeletak di jalan. Pasukan beranggotakan 5 orang itu mengabaikan mayat-mayat itu, mengeluarkan bom yang berdetak, dan meletakkannya di bawah kendaraan. Mereka kemudian berbalik dan bersiap untuk pergi. Tepat ketika mereka hendak pergi, mayat-mayat yang tergeletak di jalan itu mulai bergerak tiba-tiba. Masing-masing dari mereka mengeluarkan belati, membalik, dan menyematkan regu 5 anggota ke bawah. Mereka menutup mulut mereka dengan satu tangan dan menggorok leher mereka dengan tangan lainnya. Hanya dalam 5 detik, setiap anggota regu mengalami kematian diam-diam. Kemudian, kelima tentara itu mengenakan seragam mereka untuk menyamar sebagai regu bunuh diri dan kembali ke kamp Bloodsword. Wajah mereka tertutup, jadi Bloodsword tidak bisa mengenali mereka. Bagaimana itu?
Tanya Bloodsword. Salah satu dari mereka memberi isyarat oke dengan jarinya. Besar. Bloodsword menyeringai, sekarang, saatnya bagi kita untuk mengalahkan mereka. Dia terus memantau pergerakan di jalan. Kelima tentara itu kemudian berpisah dan menduduki tempat yang berbeda di kamp saat mereka menempatkan beberapa bom di sekitar area tersebut. 5, 4, 3. Bloodsword melihat arlojinya. Tepat ketika dia selesai menghitung mundur, dia mendengar ledakan keras dan kedua truk itu meledak di depan matanya. Ledakan itu begitu kuat sehingga tidak mungkin bagi siapapun untuk bertahan hidup. Bloodsword sangat gembira. Sekarang setelah mereka menyingkirkan para pemimpin tim pengiriman, sudah waktunya untuk menjatuhkan para prajurit. Dia segera memberi perintah, serang dan rebut. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia mendengar beberapa ledakan keras di kampnya juga. Tim Bloodsword juga mengalami beberapa ledakan. Efeknya begitu besar sehingga setengah dari anak buahnya terlempar ke udara, dan anggota badan yang patah dan darah mulai menghujani lapangan. Bloodsword bahkan kehilangan kemampuannya untuk mendengar selama beberapa menit karena ledakannya begitu keras dan memekakkan telinga. Dia melihat korban di timnya dan benar-benar terpana. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada ledakan di pihak kita? Kami belum memulai pertempuran kami, dan kami sudah kehilangan setengah dari orang-orang kami. Sebelum dia bisa bereaksi, dia mendengar keributan di balik dinding. Bloodwood mengangkat kepalanya, melihat ke dinding, dan benar-benar terkejut. Dia tidak tahu kapan dan bagaimana beberapa ratus tentara bersenjata menyergap tanah kosong itu. Para prajurit yang paling dekat dengan mereka hanya berjarak satu tembok, dan mereka menembakkan tembakan tanpa henti ke anak buah Bloodwood, memaksa mereka untuk menundukkan kepala. Bloodsword menundukkan kepalanya ke bawah, dan dia cukup beruntung untuk menghindari peluru yang terbang melintasi kepalanya. Pada saat itu, dia agak mengerti apa yang sedang terjadi. Bab 1145. Tanpa ragu, lawan pasti telah menemukan regu bunuh diri beranggotakan 5 orang dan membunuh mereka. Mereka bahkan menyuruh orangnya sendiri untuk menyusup ke kampnya. Anggota tim pengiriman mungkin telah melarikan diri dan bersembunyi di semak-semak ketika bom yang berdetak meledakkan truk menjadi berkeping-keping. 5 peniru, yang kembali ke kamp Bloodsword, adalah orang yang memulai ledakan di sini. Memang, Cygnus Room memenuhi reputasinya. Mereka sama kejamnya. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Suara tembakan memenuhi udara, dan dampak kuat dari peluru terbang yang menabrak dinding menyebabkan beton retak. Bloodsword dan anak buahnya tidak bisa lagi berlindung di balik tembok, dan satu persatu, mereka pingsan dan semua bermandikan darah mereka sendiri. Bahkan sebelum pertempuran dimulai, Bloodsword telah kehilangan 2/3 dari anak buahnya. Dia benar-benar hancur. Melihat pergantian peristiwa ini, dia tahu itu akan menjadi tugas yang mustahil bagi mereka untuk membajak urutan DNA karena mereka memiliki terlalu banyak korban. Akan menjadi berkah jika mereka berhasil melarikan diri. Alih-alih melanjutkan pertarungan ini, Bloodwood meraung, dengarkan aku. Masuki asrama dan sandera para murid. Semua anak buahnya kemudian menyerah membela diri dan berlari menuju asrama seperti orang gila. Beberapa dari mereka terbunuh ketika mereka berjalan ke asrama, dan hanya sebagian kecil dari mereka yang berhasil mencapai gedung. Bloodsword berseru, hentikan apinya, atau aku akan membunuh semua murid di sini. Dengan itu, suara tembakan berkurang, anggota ruang Cygnus berhenti menembak. Murid-murid bangun dari tidur dan tampak bingung. Bloodwood meraung, bangun sekarang dan berdiri di depan pintu dan jendela. Kamu adalah perisai manusia sekarang. Murid-murid tampak terkejut dan merangkak keluar dari tempat tidur mereka. Salah satu murid, yang berbaring di tempat tidur dekat Bloodsword, berdiri dan satu kepala lebih tinggi darinya. Bloodsword tercengang. Bagaimana bisa seorang murid sekolah dasar setinggi ini? Dia mengangkat kepalanya dan terkejut melihat orang itu. Serigala satu-satunya. Jenderal Utara. Dia berbalik untuk melihat semua murid lainnya dan menyadari bahwa mereka semua adalah tentara. Para prajurit mengangkat senjata mereka ke sindikat Bloodsword dan mengepung mereka. Setelah satu putaran tembakan, semua anak buahnya pingsan dan tergeletak di genangan darah mereka sendiri. Namun, beberapa anggota sindikat yang masih hidup berhasil menutupi Bloodsword dan membantunya melarikan diri. Persetan. Soul Wolf panik dan segera mengejar mereka. Jika Bloodsword lolos, rencana mereka tidak akan berhasil. Sementara itu, Zeke berjalan ke markas Bloodsword Syndicate di danau sekali lagi.
Tapi kali ini, dia memasuki markas sebagai Bloodsword setelah mengenakan topengnya. Sementara Bloodsword Syndicate ahli dalam seni penyamaran, Rosie White dari grup Necro juga ahli dalam membuat topeng menggunakan kulit manusia. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan dan kelemahan, sehingga mereka setara satu sama lain. Di markas Bloodsword, hanya ada beberapa peneliti dan tentara bayaran yang disewa untuk menjaga tempat itu. Zeke berjalan ke ruang limbah tempat Bloodlet memenjarakan Ares yang asli. Setelah melihat Bloodsword, Ares yang asli mulai mengutuk, dasar bajingan yang tidak tahu malu. Biarkan aku pergi dan bertarung denganku, jadi kita berdua akan memiliki kesempatan untuk bertarung dengan adil. Kau hanya bajingan yang menyergap dan memenjarakanku. Di sini. Kamu tidak pantas menunjukkan wajahmu di hadapanku. Zeke berkata dengan suara dingin, diam. Aku akan mencabik-cabikmu jika kau terus mengutuk. God of War yang asli tercengang, Zeke Williams. Mengapa kamu menjadi Bloodsword? Kamu menjijikkan. Enyah. Zeke mendengus kasar, aku telah menghancurkan Bloodsword Syndicate. Aku di sini untuk mengeluarkanmu, jadi sebaiknya kau bekerja sama denganku. Dewa Perang sangat senang, ya, tentu saja. Aku akan melakukannya. Begitu aku keluar dari sini, aku pasti ingin bertarung denganmu. Aku telah mempelajari semua gerakanmu selama beberapa tahun terakhir, dan akhirnya aku menemukan cara untuk mengalahkanmu. Bab 1146. Zeke tidak mau repot-repot membuang energinya untuk memperhatikan Ares. Dia lebih agresif daripada serigala tunggal. Zeke memanggil para peneliti dari ruang Cygnus dengan unit komnya. Buka rantai Ares, perintahnya. Para peneliti mulai saling memandang dengan bingung. Pembebasan Ares akan sangat mengancam markas mereka. Apa yang Bloodsword coba lakukan? Apakah kamu tidak mematuhiku sekarang? Zeke menegur. Dengan tergesa-gesa, para peneliti menggelengkan kepala. Tidak, Bloodsword. Bukannya kami tidak ingin membiarkan dia keluar. Itu karena rantainya telah ditempa dengan besi hitam, yang membuatnya mustahil untuk dipatahkan. Zeke memerintahkan sekali lagi, buka mereka atau mati mencoba. Auranya yang menakutkan membuat para peneliti ketakutan, dan mereka dengan cepat setuju. Jangan khawatir, Bloodsword. Kami baru saja menemukan agen korosif baru yang pasti akan melewati rantai ini. Namun, itu akan memakan waktu beberapa hari. Zeke mengangguk. Oke. Gunakan itu untuk membantumu. Para peneliti bergegas untuk membuat persiapan. Zeke menoleh ke Ares, berkata, sepertinya kamu harus tinggal di sini lebih lama lagi. Ares menghela nafas. Kau tidak perlu menyelamatkanku, kau tahu. Kau satu-satunya ancaman bagiku di seluruh Rahasia. Jika kau meninggalkanku di sini, kau akan menjadi orang terkuat di Rahasia. Zeke berbalik untuk pergi, tetapi tidak sebelum menyatakan, aku tidak bisa meninggalkan ayah istriku. Lagi pula, Ares adalah ayah biologis Lacey. Sebenarnya, itu membuatnya menjadi ayah mertua Zeke. Dia tidak bisa membiarkannya mati begitu saja. Selain itu, Ares adalah pelindung utama Rahasia. Zeke tidak bisa membiarkannya mati karena alasan egoisnya sendiri. Ares terkejut dengan jawabannya. Apa hubungan kematianku dengan ayah istrimu? Tiba-tiba, dia memikirkan kemungkinan yang mengerikan. Apakah Zeke Williams berkencan dengan salah satu putri saya? Dengan marah, dia berteriak, Zeke. Jika kamu bahkan menyentuh salah satu putriku, aku akan membunuhmu. Zeke, bagaimanapun, telah lama menghilang. Ares tidak tahu bahwa Lacey, istri Zeke, adalah putri kandungnya sendiri yang telah hilang bertahun-tahun yang lalu. Meskipun Ares tidak menyadarinya, berita itu dengan cepat menyebar seperti api ke seluruh Tisleton Manor. Semua Tisleton membicarakan Lacey Hinton. Julian adalah yang paling tertarik dengan gosip menarik ini. Dia selalu dikenal sebagai anak sulung Ares dan Lilith. Karena itu, ia selalu menjadi pewaris peran kepala keluarga. Namun, Lacey ada di foto sekarang, dan dia lebih tua darinya. Dia akan menjadi ancaman yang pasti bagi posisi pewarisnya jika dia kembali ke keluarga mereka. Bahkan, dia mungkin mencoba mengambil posisi darinya. Kita harus merahasiakan berita ini apapun yang terjadi. Usir Lacey dari Ateville. Saya mendengar bahwa suaminya adalah murid dari Grid Marshal. Apakah Anda yakin itu ide yang bagus? Siapa yang peduli? Aku anak sulung Ares. Apakah menurutmu aku akan berada di bawah salah satu anak anjing marsekal besar? Dia buru-buru berjalan ke Linton Group. Di gedung Linton Group, Lacey memegang tes kehamilan dengan air mata berlinang.
Dua garis merah yang ditunjukkan pada tongkat plastik kecil sudah cukup untuk membuat emosinya meluap-luap. Sekarang ada kehidupan baru yang kecil tumbuh di dalam perutnya. Dia akan menjadi seorang ibu. Jika Zeke tahu dia akan menjadi seorang ayah, Lacey tahu dia akan sangat gembira. Saat dia sedang memikirkan masa depan bahagia mereka dengan anak mereka, pintu kantornya terbuka dengan kasar. Julian berjalan dengan angkuh dengan kepala terangkat tinggi. Lacey semakin marah. Siapa kamu? Siapa yang membiarkanmu menerobos masuk ke sini? Bab 1147. Julian tertawa kecil. Berhentilah bertingkah. Apa kau benar-benar tidak tahu siapa aku? Haruskah aku memanggilmu kakak, atau haruskah aku memanggilmu Lacey saja? Lacey bingung. Kak, apa maksudmu? Julian memandang Lacey dengan curiga. Kebingungannya tampak asli. Mungkinkah dia belum mendengar identitas aslinya? Itu membuat segalanya lebih mudah bagi Julian. Dia bertanya dengan hati-hati, Lacey, apakah Anda tahu siapa keluarga Tisleton? Lacey mulai kehilangan kesabaran. Siapa kamu? Berhentilah dengan omong kosong itu. Aku tidak tahu siapa keluarga Tisleton, dan aku juga bukan saudara perempuanmu. Silakan pergi. Julian sangat gembira. Jadi Lacey benar-benar tidak tahu siapa dia. Kamu dan grup Linton yang harus pergi, kata Julian sebenarnya. Untuk apa? Grup Linton adalah ancaman bagi Marsekal Agung dan Ares. Keduanya menuntut kalian semua pindah dari Ateville, kata Julian. Bagaimana itu bisa terjadi? Lacey merasa apa yang baru saja dikatakannya sulit dipercaya. Grup Linton yang baru tidak mungkin menarik perhatian Marsekal Agung maupun Ares, apalagi menjadi ancaman bagi mereka. Kamu mengada-ada. Julian menghela napas. Kau ingin aku mengeluarkan senjata besar? Baiklah. Aku anak sulung Ares dan magang di Great Marshal. Linton Group bukan hanya ancaman bagi mereka, tapi juga bagiku. Akulah yang bertanya. Ares dan Marsekal Agung membuat permintaan seperti itu. Anda harus tahu apa yang harus dilakukan. Lacey langsung panik. Jika semua yang baru saja dia katakan benar, grup Linton tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Zeke juga seorang murid dari Great Marshal, tetapi pria di depannya mendapat dukungan tambahan dari Ares yang mendukungnya. Posisinya dengan hak istimewa ganda sudah cukup untuk membuat Zeke jatuh ke tanah. Namun, grup Linton baru saja pindah ke sini dari Rivermouth. Mungkin tidak akan bertahan jika harus memindahkan semuanya kembali. Tepat saat dia sedang stres tentang apa yang harus dilakukan, mata Julian tertuju pada alat tes kehamilan di tangannya. Ekspresinya berubah dingin. Apa yang kamu pegang itu? Lacey jelas tidak akan menunjukkan sesuatu yang begitu pribadi kepada orang asing ini. Dia buru-buru menyelipkan tes kehamilan. Tidak. Julian menjadi curiga dan berjalan ke arah Lacey. Apakah itu tes kehamilan? Apakah kamu hamil? Tunjukkan padaku. Lacey sudah cukup mengancam posisinya dalam keluarga Tisleton. Jika dia melahirkan seorang anak, itu akan menjadi ancaman yang lebih besar. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Ares sangat menyukai anak-anak. Jika Lacey melahirkan, Ares pasti akan memberikan semua yang dia miliki kepada anak itu. Abaikan, teriak Lacey. Ini masalah pribadi. Kamu tidak berhak tahu tentang hal-hal seperti itu. Namun, Julian mengabaikan kata-katanya dan tiba-tiba melangkah maju, mengambil tes kehamilan itu. Ketika dia melihat dua garis pada tongkat kecil itu, matanya berkilat marah. Mati. Bayi dalam perut Lacey harus mati. Julian bertindak seolah-olah dia sedang berjalan keluar sebelum dia tiba-tiba menutup pintu dan menguncinya. Dia kemudian mengeluarkan belati. Kamu punya 3 pilihan. 1. Kamu melompat dari gedung ini. 2. Aku membawamu ke rumah sakit, dan kamu melakukan aborsi. 3. Aku memberimu aborsi di sini dan sekarang, tetapi itu akan jauh lebih kejam. Apa? Wajah Lacey memucat dengan cepat. Betapa sakitnya pria di depanku ini. Dia baru saja berbicara tentang menyakiti bayi di perutku. Bab 1148. Lacey jelas tidak menginginkan hal di atas. Dia perlahan mundur selangkah. Kamu monster. Segera pergi sebelum aku memanggil polisi. Julian hanya melangkah mendekatinya. Saya minta maaf, tetapi Anda atau bayi Anda akan mati hari ini. Lacey terbang ke mode panik penuh. Aku akan meninggalkan Ateville. Aku berjanji akan meninggalkan Ateville. Aku tidak akan pernah datang ke sini lagi. Tolong, jangan sakiti bayiku. Julian menggelengkan kepalanya.
Sudah terlambat untuk itu. Sepertinya kamu telah memilih opsi ketiga. Baiklah, kalau begitu. Aku akan bisa menyingkirkan kamu dan bayimu. Julian melompat ke arah Lesi dan mengangkat belatinya tinggi-tinggi, kilatan dingin pedangnya berkilauan dalam cahaya. Tepat pada saat itu, Zeke kembali. Dia mendorong pintu terbuka dengan santai, hanya untuk menemukan bahwa itu telah dikunci dari dalam. Dia kemudian mendengar jeritan Lesi. Lesi dalam bahaya. Zeke segera menendang pintu hingga terbuka dengan paksa. Pintu, yang engselnya terlepas, mendarat dengan keras di atas Julian. Yang terakhir runtuh di bawah beban pintu dan belati di tangannya jatuh ke tanah, berdentang keras. Saat dia menatap belati, gelombang kemarahan mengalir ke otak Zeke. Pria itu telah mencoba membunuh Lesi, dan untuk itu, dia tidak bisa keluar dari kantor hidup-hidup. Pria lain itu sepertinya tidak bisa melarikan diri dari Zeke saat ini, jadi Zeke mengarahkan perhatiannya pada Lesi. Lesi meringkuk di sudut dengan tangan diletakkan di atas perutnya. Air mata mengalir dari matanya. Zeke bergegas maju dan secara naluriah meletakkan tangan di perut Lesi. Lesi, apa yang terjadi? Apa dia memukul perutmu? Lesi memegang Zeke dengan satu tangan sementara tangan lainnya tetap berada di perutnya, masih melindungi kehidupan di dalam perutnya. Zeke, syukurlah kau ada di sini. Dia tidak berhasil menyakitiku. Zeke tidak percaya Lesi. Kenapa lagi dia memegangi perutnya? Pria itu pasti telah meninju perutnya. Dia menggertakkan giginya karena marah. Lesi, pergi ke ruang istirahat dan istirahat. Aku perlu mengobrol sebentar dengan orang ini. Lesi mengangguk. Oke. Harap berhati-hati. Zeke menutup pintu ke ruang istirahat dan mulai berjalan menuju Julian, auranya hampir merah dengan niat membunuh. Julian masih terpaku di tanah. Dia belum bisa mengangkat dirinya sendiri. Berdasarkan kekuatan yang digunakan Zeke untuk membanting pintu ke arahnya, Julian merasa seolah-olah dia setidaknya telah mematahkan beberapa tulang rusuk. Zeke membungkuk untuk mengambil belati dan mulai memutar-mutarnya. Aku akan memberimu dua pilihan. 1. Kamu melompat dari gedung ini. 2. Aku membunuhmu dan melemparkanmu dari gedung ini sendiri. Jantung Julian mulai berdebar kencang. Pembunuhan belaka yang memancar dari Zeke memperjelas bahwa dia tidak hanya mencoba menakut-nakuti Julian, dia benar-benar bersungguh-sungguh dengan kata-katanya. Buru-buru, Julian mencicit, kamu tidak bisa membunuhku. Kamu tidak punya hak untuk menyentuhku. Zeke mengangkat satu alisnya. Oh, kenapa begitu? Julian menjawab, saya putra Ares. Saya juga murid Marsekal Agung. Jika Anda menyentuh saya, mereka berdua pasti akan datang mencari Anda. Zeke mengerjap menyadari. Jadi orang ini adalah putra Ares. Dia mungkin takut Lesi akan kembali ke keluarga Tisleton dan mengancam posisi kekuasaannya. Mungkin itulah sebabnya dia mencoba membunuhnya. Tapi Lesi adalah adiknya, karena menangis dengan keras. Bagaimana dia bisa melakukan pukulan mematikan? Bagaimana Ares berhasil menciptakan monster yang begitu mengerikan untuk seorang anak? Sungguh memalukan. Berdasarkan informasi itu, Zeke sebenarnya tidak bisa memaksa dirinya untuk membunuhnya. Bagaimanapun, dia adalah saudara kandung Lesi. Lesi akhirnya harus kembali ke keluarga Tisleton. Jika dia membunuh Julian, Lesi akan dijauhi oleh Tisleton lain ketika dia kembali. Bab 1149. Zeke berkata dengan dingin, karena kamu putra Ares, aku akan melepaskanmu. Namun, aku masih harus membuatmu membayar untuk apa yang kamu lakukan. Kamu meninju perut istriku, bukan? Mata untuk mata. Berhenti. Teriak Julian. Kamu mungkin tidak mendengar apa yang baru saja aku katakan. Bukan hanya aku anak sulung Ares, tapi aku juga murid Great Marshal. Aku tahu kamu salah satu muridnya, tapi kamu sama sekali tidak sedekat itu. Kepadanya seperti aku. Aku juga memiliki Ares di belakangku. Jika kamu berani menyentuhku, kamu adalah daging mati. Aku tidak ingat punya murid sepertimu, cibir Zeke sebelum menendang perut Julian. Menabrak. Julian terbang keluar dari jendela kaca. Setelah dia mendarat, dia tidak bisa mengendalikan cairan kuning hangat yang menggelapkan bagian depan celananya. Perutnya merasakan sakit yang tak terlukiskan. Zeke berhasil meledakkan kandung kemihnya dengan satu tendangan itu. Para pengawal di luar pintu berlari ke arah keributan itu. Pemandangan di depan mereka membuat mereka terdiam. Mengapa bos kita membutuhkan kita ketika dia mahir berkelahi? Usir dia dan masukkan dia ke daftar hitam.
Dia tidak akan pernah menginjakan kaki di perusahaan ini lagi. Iya, bos. Kedua pengawal itu dengan cepat membawa Julian ke bawah. Air seninya meninggalkan jejak di belakangnya, menyebabkan para pekerja tertawa terbahak-bahak melihat pemandangan itu. Zeke kemudian membuka pintu ruang istirahat dan berjalan masuk. Lacey masih memegangi perutnya. Zeke bertanya dengan lembut, "Lacey, apakah perutmu masih sakit? Apakah kamu ingin aku memanggil ambulans?" Lacey tersenyum misterius. "Ikuti aku." Dia membawa Zeke kembali ke kantor dan menyerahkan tes kehamilan padanya. "Zeke, lihat." Yang terakhir melihat perangkat plastik kecil dan bertanya, bingung, apakah dia menggunakan benda ini untuk memukulmu barusan. Lacey terkejut. "Bajingan. Kadang-kadang kamu benar-benar bisa bodoh." Zeke mengerutkan kening. "Untuk apa kau memarahiku?" Lacey menggelengkan kepalanya. "Sudahlah. Aku hanya akan memberitahumu apa yang terjadi dulu. Orang itu benar-benar aneh. Dia memanggilku, Kak. Bisakah kamu membantuku mencari tahu apa yang terjadi? Ibu dan ayah memang menyebutkan bahwa mereka memiliki seorang putra setelah melahirkanku. Tapi dia dicuri. Mungkinkah dia anak laki-laki itu? Aku sebenarnya melihat sedikit kemiripan." Zeke merasakan sakit kepala yang mendekat. Dia tidak tahu harus mulai dari mana dengan latar belakang Lacey. "Baiklah. Aku hanya bisa meminta Hana untuk mengungkapkannya padanya suatu hari nanti, sedikit demi sedikit." Sopir Julian melaju kencang menuju rumah sakit. Cedera yang disebabkan Zeke membahayakan nyawa Julian. Julian sendiri sangat marah. Siapa pria itu? Dia masih tidak percaya bahwa dia, keturunan Ares dan kemungkinan pewaris gelar, kandung kemihnya meledak oleh seseorang dan bahkan mengompol di depan begitu banyak orang. Ketika dia memikirkan cara para pekerja grup Linton menertawakannya, dia merasa ingin mati. Kemarahannya tidak bisa menghilangkan rasa sakit yang dia rasakan di perutnya. Dia hanya bisa mencoba untuk duduk perlahan dengan gigi terkatup dan menggunakan seni sihir Ares untuk mencoba dan menghilangkan rasa sakitnya. Setelah setengah jam, Julian membuka matanya. Rasa sakitnya telah hilang hanya untuk digantikan oleh kegembiraan. Seni sihir Aresnya akhirnya mencapai level ke-7. Seni sihir Ares Julian selalu tertahan di tingkat ke-6 selama 5 tahun terakhir. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba untuk menaikkan level dirinya, itu tidak membaik. Anehnya, tendangan Zeke entah bagaimana berhasil memaksa salah satu meridiannya terbuka. Itu memungkinkan Julian untuk mencapai level ke-7 dari Ares Magical Arts. Bab 1150. Apa yang dimaksud dengan seni sihir Ares tingkat ke-7? Bahkan Ares sendiri baru mencapai level ke-8 dari seni sihir Ares. Julian sekarang hanya sedikit menjauh dari kekuatan Ares sendiri. Lebih penting lagi, dia masih sangat muda. Dia memiliki peluang tak terbatas untuk berkembang, dia bahkan mungkin akan mengambil alih Great Marshal sendiri suatu hari nanti. Aku benar-benar jenius. Sopir Julian terkejut dengan tawa gila Julian yang tiba-tiba. Dia buru-buru bertanya apa yang terjadi. Mulut pengemudi ternganga ketika dia mendengar bahwa Julian telah berhasil mencapai level ke-7 dari Ares Magical Arts. Kerja bagus, Tuan. Tidak pernah terdengar untuk mencapai tingkat ke-7 seni sihir Ares di usia yang begitu muda. Julian tersenyum. Aku ingin tahu apakah Marsekal Agung akhirnya mau menerimaku sebagai muridnya. Julian pernah mencoba menjadi murid Great Marshal. Namun, Marsekal Agung telah menolaknya dan menyebutnya terlalu lemah. Sekarang, sebagai seseorang yang telah mencapai level ke-7 dari Ares Magical Arts, dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Marsekal besar pasti akan menerimanya sekarang. Jika itu terjadi, dia pasti akan memerintah rahasia sebagai putra Ares dan murid Marsekal Agung. Tepat saat dia menikmati kemuliaannya, perutnya mulai terbakar. Rasanya seolah-olah dia telah menelan lava. Julian hampir pingsan di tempat karena kesakitan. Dia sangat menyadari bahwa itu adalah seni sihir Ares dalam dirinya yang mencoba untuk mengambil alih. Jika dia tidak ingin mati, dia harus mengendalikannya. Ada dua cara untuk bertahan untuk saat ini. Yang pertama adalah menggertakkan giginya dan bertahan melalui kemauan keras. Yang kedua adalah mencari wanita mana saja yang bisa memuaskan api yang menyala-nyala dalam dirinya. Julian memiliki tekad yang mengerikan. Dia tahu tidak ada cara baginya untuk bertahan melalui rasa sakit. Itu berarti dia hanya memiliki pilihan kedua yang tersisa. Namun, semua kekasihnya disimpan di rumah bordil. Tidak ada cara baginya untuk bergegas kembali ke sana sekarang.
Dia harus menemukan wanita acak untuk menghadapinya untuk saat ini. Saat itu juga, seorang wanita menggoda mengenakan stoking dan sepatu hak tinggi berjalan melewati mobil mereka. Julian membuka pintu mobil dan menariknya masuk, jantung dan tubuhnya bergejolak. Wanita itu ketakutan. Dia terkejut selama beberapa detik sebelum mulai berteriak dan berjuang sekuat tenaga. Namun, sebagai wanita yang lemah dan kurus, dia tidak punya cara untuk mengalahkan seorang pejuang seperti Julian. Setelah 1 jam, wanita itu pingsan setelah semua yang Julian lakukan. Dia hampir tidak bernapas. Area lantai bawahnya mentah dan berdarah setelah banyak gesekan, darah menetes ke pahanya. Julian akhirnya kenyang. Dia duduk dan mengenakan kembali pakaiannya sebelum menendang wanita itu keluar dari mobil. Saat gadis telanjang itu mendarat di jalan di bawahnya, dia menarik perhatian semua orang yang lewat. Dengan beberapa napas terakhirnya, dia mencoba berteriak, "B, tolong. Dia memperkosaku." Kerumunan langsung menyadari apa yang telah terjadi dan marah. Siapa yang berani melakukan tindakan mengerikan seperti itu? Di bawah sinar matahari bolong, tidak kurang. Siapapun akan marah pada adegan seperti itu. Kerumunan mengepung mobil Julian, tidak mengizinkannya pergi. Seorang pejalan kaki yang baik hati melepas mantelnya dan meletakkannya di atas wanita itu. Seseorang dengan cepat menelepon polisi. Bahkan lebih banyak orang yang lewat mulai meneriaki Julian. "Sungguh monster. Bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti itu? Huff. Kamu benar-benar tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Kamu harus membayar untuk apa yang kamu lakukan." Julian semakin tidak sabar. Beraninya sekelompok warga sipil rendahan ini menghalangi jalanku. Dia turun dari mobil dan meraung, "Persetan. Kalian semua tidak berada di tempat untuk mendikte apa yang saya lakukan." Kerumunan menjadi lebih marah setelah mendengar kata-katanya. Bajingan ini tidak hanya gagal menyadari kesalahannya, tetapi dia juga bahkan mengutuk kita yang lewat. Dia harus menjadi salah satu tuan muda kaya yang berpikir uang memberinya kelonggaran untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Mereka tidak bisa membiarkan dia pergi begitu saja. "Siapa kamu? Beri kami nama lengkapmu." Seorang reporter yang lewat, mengacungkan camcorder, mengarahkannya ke Julian.